Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para pemirsa Kopi Tumpah, tentunya dari Bukamata News.id. Malam hari ini spesial Food Bayangkara ke-74. Kita menghadirkan para narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan membahas bagaimana kesiapan pengamanan pilkada serentak di Sulawesi Selatan. Bersama saya Nana Jamal selama beberapa menit ke depan yang akan kita bahas. Ini menitnya panjang ya pemirsa, jadi tentunya Anda bisa menyaksikan ini juga di live Facebook dari Buka Mata News. Anda juga bisa meninggalkan komentar-komentar di sana untuk nanti bisa menjadi bahan evaluasi kami malam hari ini. Nah pemirsa, tema kita terkait dengan kesiapan pengamanan pilkada serentak di Sulawesi Selatan, dengan kita mengetahui bahwa di akhir tahun 2020 nanti, di masa pandemi COVID-19 ini juga kita dihadapkan dengan sebuah pemilihan untuk bisa mengetahui siapakah yang nantinya akan terpilih menjadi pemimpin di 12 kabupaten kota. Kita berbicara di Sulawesi Selatan. Dan langsung saja kita akan berbincang. Kita ingin sedikit flashback terlebih dahulu. Bagaimana dengan kondisi pilkada, hawa pilkada yang ada di Sulawesi Selatan di beberapa tahun yang lalu dan juga beberapa tahun yang baru saja ini dilewati khususnya di Kota Makassar. Saya ingin ke tim Bukamata News ID ke Asok Syam terlebih dahulu untuk bisa mengangkat kita ke beberapa tahun sebelumnya untuk mengetahui bagaimana kondisi pemilihan kepala daerah yang ada di Sulawesi Selatan. Silahkan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita punya sejarah kelam di Sulsel ini. Kita tahu bahwa pada tahun 2010 itu ada insiden pembakaran kantor Rujab Ketua DPRD di Tanah Toraja. Terus pada pilkada di Sopeng 2010 itu juga ada pembakaran kantor KPU dan juga masih lekang dalam ingatan kita juga pembakaran kantor wali kota Palopo pada pilkada 2013 lalu. Saya kira ini apalagi bisa menjadi pelajaran penting bagi kita untuk bagaimana mengantisipasi agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Saya kira saya baca tadi ada pernyataan Bawaslu RI soal adanya 20 daerah yang rawan apalagi pada masa pilkada pada masa pandemi COVID-19 ini. Salah satunya saya lihat di situ ada Kabupaten Goa. Kita berharap apalagi ini tidak terjadi ya, tidak menjadi kenyataan. Apalagi di Sulsel ini saya lihat dimasukkan pilkada Pilwalkot Makassar ya, ini dimasukkan dalam 3 besar sebagai daerah yang rawan. Saya kira tentunya teman-teman di Bawaslu PU dan bapak-bapak di kepolisian sudah memiliki peta-peta apalagi kerawanan pilkada itu, termasuk juga mungkin sudah belajar dari faktor-faktor apa sebelumnya yang kemudian menimbulkan insiden-insiden kelam itu. Media di sini sebenarnya adalah bertujuan untuk bagaimana mengingatkan kembali supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Dan itu adalah sedikit catatan dari media. Kita melihat dari sebagai kacamata media bahwa ada banyak sekali catatan-catatan yang kemudian bisa dikatakan rapor merah bagaimana terkait pengamanan, penanganan keamanan selama pilkada di Sulawesi Selatan. Kita ingin dengarkan bagaimana tanggapan dari Kapolda Sulsel. Tentunya dalam HUT Bayangkara ke-74 ini ada banyak hal-hal baru yang ingin kita lihat bersama. Bagaimana kedepannya ini untuk pilkada di 12 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Silahkan Pak Kapolda. Terima kasih Ibu Moderator. Tentunya saya ucapkan selamat malam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat saja barangkali saya mengikuti perkembangan tahap rencana pilkada kita di Sulawesi Selatan ini dari 12 kota dan kabupaten. Untuk saat ini memang kita masih dalam tahap ini adalah tahap masih dalam penyerahan dokumen paslon perseorangan yang saat ini masih berjalan. Selanjutnya adalah terkait masalah kira-kira gambaran ke depan tentang pilkada serentak 12 kota dan kabupaten di Sulawesi Selatan. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan tadi benar, itu beberapa kejadian yang sudah pengalaman gelap lah barangkali. Mudah-mudahan ke depan tidak terulang kembali. Tentunya hari demi hari, tahun demi tahun, masyarakat dan kita pun juga sebenarnya sebagai apapun yang tugas diemban kepada kita, itu kita semakin hebat, pintar, dan semakin dewasa, dan termasuk juga masyarakat kita. Nah itu. Nah, ke depan barangkali gambarannya, yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang kira-kira bisa merugikan kita seluruhnya. Pengalaman-pengalaman yang sudah dikatakan pengalaman pahit, mudah-mudahan tidak lagi terulang kembali. Karena pengalaman pahit itulah kita yang membuat pembelajaran, termasuk jajaran kepolisian sendiri. Itu pelajaran buat kami terhadap beberapa kejadian yang ada di Sulawesi Selatan beberapa tahun. Nah, maka dengan itu ke depan terus terang kami setiap jangkau barangkali situasi di wilayah kita ini benar-benar kita terpantau oleh jajaran kami di lapangan, mulai tingkat polsek, polres sampai ke tingkat polda. Nah itu, saya pikir sementara itu dari kami. Bagaimana Komisi 3 DPR RI ini sendiri melihat kesiapan pemerintah melaksanakan pilkada, Pak, di tahun 2020 ini? Ya, baik, Mbak. Jadi ini kan sudah merupakan suatu keputusan merupakan keputusan undang-undang lah ya. Jadi wajah demokrasi di Sulsel ini nantinya pun saat ini kan mungkin dan pasti seluruh Indonesia dibandingkan dengan pilkada yang lalu pasti berbeda dengan pilkada yang sekarang ini terjadi nanti 2 Desember 2020 ini. Karena pelaksana pesta demokrasi yang ke depan ini dibarengi dengan situasi negara kita kena bencana mungkin ataupun mungkin kita bisa pahami bahwa pandemi COVID-19. Jadi tapi demikianlah keadaannya, keputusan sudah diambil, keadaan tidak dapat ditolak, mau tidak mau, suka tidak suka, gelaran pilkada 2020 Desember ini kita harus laksanakan di tengah kondisi yang seperti sekarang ini. Meskipun demikian, ada berbagai kami dari Komisi 3, khususnya mitra kami, yaitu berharap dengan jajaran kepolisian negara Republik Indonesia dalam hal ini adalah Polda Sulsel. Saya meyakini bahwa kepolisian ini pasti akan sangat repot, akan pasti kerja keras karena ini membutuhkan kesiapan yang matang ya dalam segi aspek pengamanan, dan ini merupakan tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam hal ini nanti Polda Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pilkada tahun ini. Karena ya itu tadi bahwa karena pilkada 2020 ini bersama dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk itu berkenan, tadi saya sudah rangkum bahwa pilkada serentak di Sulawesi Selatan ini perlu mungkin diambil langkah-langkah konkret ataupun strategis dan yang bernilai kepada kepolisian khususnya Polda Sulawesi Selatan. Jadi kami berpikir bahwa COVID-19 ini masih menjadi ancaman serius. Tadi saya juga sempat melihat media sosial dari Pak Kapolda mengatakan apalagi di Kota Makassar adalah zona merah. Ini merupakan ancaman sangat serius dan ini menjadi perhatian utama dari para penyelenggara pilkada, termasuk dari aparat keamanan khususnya. Karena bagaimanapun juga keselamatan rakyat ini urus utama bagi kami. Ini keselamatan rakyat harus menjadi hal yang utama. Dalam hal ini Polri harus menjalankan tugasnya mengamankan pilkada ini. Di samping itu tugas lainnya mencegah agar tidak terjadi kerusuhan, kekacauan ataupun kemelut dan sebagainya.
dan menciptakan kondisi tentram untuk melindungi masyarakat. Itu mungkin poin yang pertama. Terus poin yang kedua bahwa Pilkada 2020 ini yang Desember ini adalah bukan hanya nantinya kepada hasil pilkada atau menjelang, tapi adalah polarisasi saat COVID-19 ini di mana sedikit banyak mengubah perilaku sosial masyarakat. Namun apakah perubahan perilaku ini juga merupakan potensi yang menimbulkan ancaman pada pilkada ini? Tentunya ada nanti pada analisa pada pihak akurat daripada Polri. Yang ketiga adalah bahwa perlu pelibatan khusus ataupun kerjasama dari stakeholder, dan saya meyakini bahwa kekuatan unsur Polri pada masa demokrasi seperti ini sangat dibutuhkan, apalagi pilkada serentak ini kondisi saat ini memerlukan banyak personel. Oleh karenanya butuh sinergitas antara Polri dengan kerjasama dengan TNI dan sebagainya. Itu mungkin yang saya bisa sedikit tambahkan nanti sambil berjalannya diskusi ini. Itu mungkin Pak. Terima kasih Pak Rio, anggota Komisi 3 DPR RI kita yang sudah membahas apa saja poin-poin yang kemudian diharapkan yang juga bisa menjadi perhatian nanti ke depannya dalam pilkada ini. Sebelum kita jauh ke Bawaslu, saya ingin ke Ketua KPU Sulsel terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kapolda bahwa saat ini adalah sudah sampai tahapan mana yang kemudian dilaksanakan dari KPU Sulsel ini, dan apakah poin-poin tambahan yang dilakukan atau yang diberikan dalam pilkada nantinya? Karena kalau kita berbicara masalah pilkada, kita juga akan berbicara masalah pemanggilan massa atau pengumpulan massa di sebuah lokasi untuk masa kampanyenya nanti nih. Bagaimana tanggapannya Pak Ketua KPU? Silakan Pak Faisal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Pilkada 2020 ini ya kita tahu semua pasti mengalami dan mengalami perbedaan yang saya kira yang tidak pernah terjadi pada pemilu dan pilkada sebelumnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Rio tadi bahwa kita melaksanakan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi, sehingga kalau bicara soal bagaimana pengamanan pilkada, maka tentu hari ini bukan polisi saja yang bertugas menyelamatkan kita semuanya, tetapi termasuk diri kita, karena dengan menjaga protokol kesehatan saya kira adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan orang lain. Dan ternyata hari ini keselamatan dari ancaman pandemi ini lebih menjadi isu penting daripada yang lainnya dalam proses penyelenggaraan pilkada. Ibu Bapak sekalian, seperti kita ketahui bahwa penyelenggaraan pilkada ini sempat ditunda kurang lebih 2-3 bulan karena adanya pandemi. Namun ternyata karena pandemi ini tidak ada kepastian kapan akan berakhir dan pilkada juga adalah agenda yang harus berjalan, maka para pengambil keputusan kita di tingkat pusat, baik Komisi 2, KPU, Bawaslu, dan DKPP, Kementerian Dalam Negeri, mengambil keputusan untuk melaksanakan penyelenggaraan atau tahapan awal pilkada dilaksanakan di bulan Juni, lanjutan pilkada dilaksanakan di bulan Juni, dan hari H di 9 Desember 2020. Ini satu tantangan baru, Ibu Bapak sekalian, kita melaksanakan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi. Tentu bicara soal pengamanan, maka saya ingin memberikan catatan-catatan penting pada beberapa tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2020 dan bagaimana teknis penyelenggaraannya yang relatif berbeda. Saya bisa share ini sedikit, saya punya materi. Saya tentu dalam penyelenggaraan pilkada maka kita selalu menjaga atau selalu berpatokan pada asas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Apapun situasinya, maka asas pemilu ini tetap harus terjaga.
Dan saya tidak perlu menjelaskan apa itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tapi kita paham semua. Bapak sekalian, saya mencatat ada beberapa tahapan yang krusial di era pandemik ini yang mungkin hari ini pengamanan atau pihak kepolisian perlu memiliki strategi yang berbeda atau tambahan untuk menyongsong pelaksanaan pilkada di tengah pandemi. Yang pertama misalnya pelantikan dan bintek PPD, PPK, PPS, PPD, saya kira itu yang sekarang sementara berlangsung ini adalah verifikasi faktual dukungan pasangan calon persorangan yang ada di 2 kabupaten kota, yaitu Maros dan Selayar. Verifikasi faktual di lapangan ini akan dilaksanakan sampai 12 Juli. Dan ya, tentu karena ini adalah pilkada di era pandemik yang kita sudah sepakat akan melaksanakan pilkada dengan protokol kesehatan, maka penyelenggara pemilu termasuk KPU memang menyelenggarakan pelaksanaan pilkada ini dengan protokol kesehatan, berarti menyiapkan semua kelengkapan APD. Jadi saya mencatat ini, pertama adalah verifikasi faktual dukungan calon persorangan. Ini sementara berlangsung di 2 kabupaten kota. Kita situasi di Sulsel ini hanya 2 KPU kabupaten kota yang ada calon persorangan, sehingga saya kira untuk urusan verifikasi faktual ini akan tidak komprehensif kalau banyak kabupaten kota. Saya punya pengalaman dalam proses verifikasi faktual dalam penyelenggaraan verifikasi faktual dukungan calon persorangan ini cukup rumit. Kalau calon persorangan sesungguhnya yang paling rentan itu di saat verifikasi di awal di pendaftaran, yaitu penyampaian dukungan dan penghitungan serta verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Jadi ada 4 proses yang sangat penting di situ, yaitu penyampaian dukungan di situ sudah menghitung, kemudian verifikasi administrasi sampai pada verifikasi faktual. Semua ini punya ruang-ruang penting yang memang berpotensi untuk terjadi konflik di situ. Karena Ibu Bapak sekalian, dukungan calon persorangan ini sering sekali memang KTP yang dikumpul ini tidak berbasis pada KTP yang memang diambil dari langsung dari pemilihnya. Ini sangat berpotensi dan dukungan persorangan ini karena harus dilakukan secara faktual atau verifikasi ini harus dilakukan secara faktual. Berarti kita harus melakukan kunjungan antara petugas dalam hal ini PPS sampai ke pemilih yang mendukung tersebut yang dilampirkan KTP. Sering sekali Ibu Bapak sekalian, pemilih yang merasa tidak pernah memberikan dukungan lalu KTP-nya ada di calon persorangan itu komplain, bahkan berpotensi terjadi konflik. Maka di situ adalah ruang-ruang di mana saya kira mulai harus dijaga proses-proses penyelenggaraan pilkada khususnya untuk aspek keamanan. Kemudian berikutnya, waktu dekat ini, sekarang ini kami lagi merekrut PPDP, petugas pemutakhiran data pemilih yang akan melakukan pemutakhiran data pemilih. Salah satu tugas dalam pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP akan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit yang akan mengunjungi setiap rumah. Ayo Bapak sekalian, saya akan menjelaskan sebentar. Mohon maaf, izin moderator, saya bisa agak lama ya sedikit ya waktunya. Nanti mungkin bisa kita lanjutkan di tahapan berikutnya. Jadi boleh disampaikan dulu terlebih dahulu inti-intinya, Pak Ketua. Oke. Yang berikutnya, yang keempat adalah pendaftaran pasangan calon. Pendaftaran pasangan calon ini pengalaman kita ini selalu membawa massa yang banyak. Sementara hari ini pendaftaran pasangan calon itu dibatasi oleh di KPU. Karena standar semua tahapan penyelenggaraan pilkada di KPU itu memakai protokol kesehatan. Maka jarak harus dijaga. Kemudian memakai APD. Bahkan
dokumen-dokumen yang disampaikan itu harus safety. Kami menerima dokumen yang harus dibungkus dalam bentuk plastik, dan sebelum kami terima kami semprot. Dan termasuk menjaga semua. Petugas kami akan memakai alat pelindung diri seperti penutup pelindung muka, kos tangan, kemudian memakai masker tentunya, dan semua yang menjadi standar-standar untuk alat pelindung diri. Kemudian berikutnya yang kelima adalah pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut ini juga selalu banyak memobilisasi massa, bahkan di sini memang perkumpulan para pasangan calon bupati dan gubernur. Kemudian berikutnya adalah kampanye. Kampanye ini adalah, ya kita tahu yang namanya kampanye adalah pertemuan. Walaupun hari ini sebenarnya KPU lagi mendesain, karena PKPU-nya belum lahir, lagi mendesain lebih memperbanyak kampanye yang sifatnya virtual dan mengurangi bahkan informasi yang kami dapatkan. Kenapa saya bilang informasi? Karena belum menjadi PKPU. Karena dalam PKPU kampanye akbar masih memungkinkan, tetapi informasi yang kami dapatkan untuk rapat umum seperti kampanye akbar akan dihilangkan. Tetapi lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang tidak melibatkan banyak orang. Maka ada dua metode kampanye, ada 3 metode kampanye yang masih berpotensi mengumpulkan orang, yaitu 1, tatap muka, pertemuan terbatas, dan debat calon. Tatap muka ini pasti kita memakai standar-standar protokol COVID. Misalnya, dalam pertemuan harus menggunakan ruangan yang luas. Jadi 50 jumlah, misalnya begini, kalau kapasitas ruangan 100, maka maksimal 50 pesertanya, dan harus menjaga jarak yang aman, seperti dalam protokol kesehatan. Kemudian tatap muka dan pertemuan terbatas juga begitu. Kemudian yang ketiga adalah debat pasangan calon. Debat pasangan calon ini pasti mempertemukan, maka kita harus mendesain bagaimana debat ini, tentu memakai standar protokol kesehatan dan tidak melibatkan banyak orang. Maka sangat memungkinkan dalam debat pasangan calon nanti ini kami tidak mengundang pendukung. Kami hanya mengundang misalnya para pihak yang dianggap penting dalam mengikuti proses debat ini. Kemudian yang puncak adalah pemungutan dan penghitungan suara tanggal 9 Desember 2020. Semua proses tahapan penyelenggaraan ini pasti karena memakai APD maka berkonsekuensi pada penambahan anggaran. Kalau saya melihat yang paling rentan itu adalah soal yang paling berpengaruh adalah misalnya rapid test. Rapid test ini kalau harganya saja 350.000 akan besar ternyata jadinya kalau semua KPPS akan dilakukan rapid test. Tapi kami lagi memikirkan seperti ini. Kalau misalnya mau dilaksanakan rapid test sebelum penyelenggaraan pemilu, sebelum hari H, dan misalnya dalam satu TPS itu tiba-tiba reaktif, maka apakah TPS itu tidak karena merekrut KPPS agak butuh waktu juga. Tidak mungkin misalnya hari H besok kami rapid test hari ini kemudian reaktif, kami batalkan penyelenggaraan atau pemungutan suara besoknya. Ini lagi menjadi perbincangan di KPU. Demikian juga rekapitulasi. Saya kira itu untuk sementara, moderator, penyampaian dari saya, dan mungkin sebentar saya bisa menyampaikan teknis khususnya dalam protokol kesehatan yang saya kira sangat berpengaruh untuk aspek keamanan penyelenggaraan pilkada. Dan saya sengaja menyampaikan ini karena kebetulan karena lama kita tidak ketemu dengan Pak Kapolda, sengaja menyampaikan ini di depan Kapolda supaya menjadi bahan untuk saya kira untuk menyiapkan keamanan dalam proses penyelenggaraan pilkada di 2020. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu langsung saja kita ke Ketua Bawaslu Sulsel sebelum kita minta tanggapan lainnya. Pak Ketua Bawaslu, Pak Laude, bagaimana Bawaslu sendiri melihat persiapan dan juga kesiapan dari KPU Sulawesi Selatan dalam mempersiapkan pilkada serentak di Sulsel ini? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih dengan kesempatan ini, yang mana tentu kami punya
kebutuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi persiapan dan apa yang sedang kami laksanakan pada pelaksanaan Pilkada 2020. Kami di Bawaslu atau Bawaslu adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu dengan KPU. KPU sebagai penyelenggara teknis, kami laksanakan penyelenggaraan di bidang pengawasan. Jadi apa yang dilaksanakan oleh penyelenggara teknis itu juga yang kami lakukan pengawasan. Nah, hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Faisal, kita sedang berada pada tahapan verifikasi dukungan calon, verifikasi dukungan bakal calon perseorangan, khususnya di 2 kabupaten, yaitu Maros dengan Kabupaten Selayar. Nah, alhamdulillah perjalanan beberapa hari ini itu berjalan cukup bagus, ya. Teman-teman dari KPU maupun teman-teman dari Bawaslu sampai ke tingkat bawah itu melaksanakan tugas. Bahkan yang menarik hari ini tadi saya dapatkan kiriman foto dari Maros, teman-teman Bawaslu itu turun mengecek kepastian seorang pendukung calon perseorangan di kuburan, ya, karena ada informasi bahwa ditemukan ada dukungan, kemudian setelah mengecek ke rumahnya yang bersangkutan ternyata sudah meninggal sejak 2018 yang lalu. Untuk memastikan itu, teman-teman pengawas pemilu itu sampai terjun ke kuburannya untuk memastikan bahwa betul-betul dari keputusan KPU yang merugikan peserta itu diselesaikan oleh Bawaslu. Nah, sampai hari ini kesiapan kami di Bawaslu alhamdulillah, setelah kemarin off kemudian sekarang on lagi, ya, teman-teman kami di Panwas Kecamatan dan pengawas kelurahan desa itu sudah mulai bekerja. Lalu kemudian Sentra Gakumdu, ya, lembaga kami dan dengan Pak Kapolda, Sentra Gakumdu di kabupaten kota dan provinsi itu kami onkan kembali setelah kelanjutan tahapan ini. Karena ini mungkin hanya pengantar saja, saya ingin tambahkan lagi bahwa Bawaslu punya indeks kerawanan pilkada. Jadi kita sudah 4 kali pilkada serentak itu kita mencoba melakukan pemetaan kerawanan penyelenggaraan pilkada, dan untuk 2020 ini di hasil pemetaan awal, alhamdulillah Sulsel itu berada di rawan sedang. Nah, setelah pandemi kami coba lakukan lagi update, ternyata Sulsel itu kebagian 2 kabupaten kota dari 12 kabupaten kota yang masuk kategori rawan tinggi, yaitu untuk dari konteks pandemi ada 2 kabupaten, ada 2 daerah, yaitu Goa dengan Makassar. Dan dari konteks politik masuk juga kota Makassar. Ya, meskipun hanya 2 kabupaten kota yang dianggap rawan tinggi dari beberapa konteks itu, bagi kami di Bawaslu semua daerah itu harus diperlakukan, diberikan perhatian yang sama, bahwa semua punya potensi rawan tinggi. Ya, oleh karena itu langkah-langkah yang harus kami lakukan adalah bagaimana kita mencoba mengedepankan tugas-tugas pencegahan. Alhamdulillah sejak awal Bawaslu itu sudah melakukan langkah-langkah pencegahan, antara lain untuk pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran itu kita, misalnya pelanggaran penyalahgunaan jabatan, ya, kita coba surati pejabat yang hari ini masih berkuasa dan berpotensi menjadi incumbent, karena ini sedang berproses pencalonan, kita surati beberapa aspek yang harus mereka hindari, karena itu ada larangannya di dalam undang-undang dan berpotensi
selain kena sanksi pidana, sanksi administratif, ya bahkan sanksi administrasi yang lebih berat itu adalah diskualifikasi sebagai peserta pilkada. Jadi kita coba surati beliau-beliau supaya secara sadar melakukan langkah-langkah untuk menghindari sebuah pelanggaran. Kemudian yang kami lakukan juga adalah pengawasan netralitas ASN. Kami juga sejak awal sudah menyurati pimpinan-pimpinan instansi yang di dalam instansinya itu ada ASN. Kita coba lakukan persuratan sebagai bentuk pencegahan dengan mencantumkan perilaku-perilaku yang dilarang menurut undang-undang, baik undang-undang nomor 5 tentang ASN maupun undang-undang nomor 10 tentang pelaksanaan pilkada. Dan yang terakhir, kami di Bawaslu hari ini terus melakukan konsolidasi. Insya Allah 1-2 hari ini kami akan masuk pada pelaksanaan bintek-bintek, ya, bintek-bintek yang terkait dengan tahapan yang akan kita lakukan ke depan. Ya, selain verifikasi faktual calon dukungan bakal calon perseorangan hari ini, kami juga akan memberikan penguatan, peningkatan kapasitas jajaran kami untuk persiapan pencocokan ya, dan penelitian daftar pemilih. Ya, saya kira ini juga tahapan yang sangat krusial karena menyangkut masalah hak konstitusional warga negara, dalam hal ini adalah hak pilih. Lalu kemudian nanti akan kami bintek lagi menyangkut pengawasan tahapan kampanye, kemudian pengawasan tahapan pungut hitung. Dan tentu saja karena kami melihat di dalam draft PKPU, di situ ada kewajiban penyelenggara, ya, baik jajaran KPU maupun Bawaslu, dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan standar protokol kesehatan. Nah, ini objek pengawasan baru bagi kami di Bawaslu. Karena itu akan menjadi norma di dalam PKPU, maka otomatis kami harus mempersiapkan diri melakukan pengawasan untuk itu. Nah, dan yang paling penting bagi kami adalah bagaimana mempersiapkan APD bagi pengawas pilkada sendiri. Alhamdulillah dari segi pendanaan pengadaan APD untuk jajaran pengawas pemilu, alhamdulillah sudah dibiayai oleh APBN sehingga tidak mengganggu anggaran APBD yang ada di NPHD masing-masing kabupaten kota. Saya kira itu pengantar dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak Laude Rumah Islam Bawaslu Sulsel. Saya ke pengamat politik kita, Pak Firdaus. Selamat malam. Terima kasih Mbak Nana. Dari uraian tadi menarik, mulai dari Pak Aswar ketika mengurai sejarah hitam putih Pilkada Selatan. Memang betul kita punya rekam jejak terjadinya kekerasan politik seperti yang disebutkan tadi. Tetapi kita juga melihat katakanlah 5 tahun terakhir itu Sulawesi Selatan ada beberapa daerah yang tadinya zona merah itu justru menjadi zona hijau pada hari H, menjelang hari H dan seterusnya. Ini artinya apa? Ini tentu tidak terlepas dari kerja keras penyelenggara dan pihak keamanan. Jadi saya kira kita punya harapan besar dengan pengalaman ini kan Pak Rumahi, Pak Faisal Amir itu adalah petahana di KPU dan Bawaslu. Artinya beliau adalah dua figur penyelenggara yang sudah mengantarkan dinamika perpolitikan di Sulsel itu menjadi lebih baik. Artinya kita bisa belajar banyak dari situ. Kemudian yang terpenting tentu adalah karena ini situasinya COVID-19,
Yang terpenting memang adalah terkaitan dengan keamanan, karena ini tentu saja rawan, banyak titik rawan yang bisa terjadi karena kondisi itu. Nah, karenanya saya kira bukan hanya KPU dan Bawaslu yang harus menaikkan anggaran, tetapi dari pihak keamanan. Pengamanan itu harus ditingkatkan, bukan hanya pada tadi, termasuk kan harus menyelenggarakan pola protokol kesehatan. Jadi aparatur kepolisian juga tentu membutuhkan anggaran yang memadai, mulai dari proses tahapan-tahapan yang rawan seperti dikatakan Profesor tadi, juga jumlah personil yang harus dijaga di lapangan. Itu. Lalu kemudian ini juga terkait dengan pendekatan. Saya sangat terkesan ketika pertemuan malam yang lalu dengan Pak Kapolda. Beliau selalu mengedepankan untuk menghadapi ini kontes UIN kemarin. Beliau katakan gunakan pola persuasi. Saya kira itu juga akan dilakukan di pilkada, yaitu bagaimana kita mengantisipasi berbagai kemungkinan-kemungkinan. Jadi pola pendekatan persuasi itu saya kira yang lebih efektif. Karena ini membutuhkan strategi untuk menghadapi pilkada di tengah COVID. Lalu kemudian yang berikutnya adalah saya kira terpenting lagi adalah soal sinergitas. Ini penting antara sinergitas dari penyelenggara, pihak keamanan, lalu kemudian kandidat. Ini kan yang menjadi kadang persoalan adalah pada kandidat, terutama pada tim sukses. Jadi tim sukses ini yang berpotensi apa yang terjadi di Palopo, di Toraja, kemudian di Sopeng, itu pelakunya itu mungkin hanya 15-20 orang atau mungkin lebih kecil dari itu, tetapi efeknya sangat besar. Nah, ini yang saya kira kita juga minta komitmen dari para elit politik untuk bisa menahan diri, mengontrol dari tim sukses yang berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan itu. Terakhir sekali, saya kira juga memang yang sangat rawan, Pak Gauda, tadi itu adalah soal ASN. Ini selalu menjadi persoalan serius, karena ASN ini yang punya peran besar, karena dia dalam lingkaran kekuasaan, dan pasti ini juga tidak terlepas dari pola kepemimpinan, siapa nanti yang terpilih, itu kemudian membersihkan orang-orang lawan politiknya itu. Jadi pola di birokrasi juga ini mungkin Pak Rio, ini perlu juga dibicarakan di tingkat pusat di parlemen bahwa netralitas ASN itu benar-benar harus dijaga, di mana proses rolling itu jangan dilakukan lebih awal, supaya setidaknya mungkin paling cepat 6 bulan baru ada rolling di lembaga pemerintahan. Ini supaya meminimalisir potensi mobilisasi ASN. Mungkin itu bentuk-bentuk pikiran yang saya kira bagian dari tanggung jawab kita untuk menciptakan pilkada yang damai di 12 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Terima kasih Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Firdaus. Selaku pengamat politik kita ada banyak sekali poin-poin yang ternyata juga bisa menjadi bahan pertimbangan, dan yang menarik adalah yang sempat dibahas oleh Ketua KPU kita, Profesor Amir, bagaimana jalan-jalan yang akan dilakukan oleh para bakal calon kita ini pada saat nanti mereka akan melakukan kampanye. Nah, ini kita ingin tanyakan kepada Bapak Nurul Idrus selaku Direktur dari Noranik Strategic. Apakah sudah ada bayangan kira-kira seperti apa ini? Bagaimana bakal calon kita yang nantinya kemudian setelah diverifikasi kemudian menjadi calon kepala daerah dalam menyelenggarakan kampanye mereka agar nantinya bisa lebih dekat kepada para pemilih mereka. Selamat malam Mbak Nana. Oke, cek ya, udah. Selamat malam, Assalamualaikum untuk Pak Kapolda, untuk Puan Rio, anggota Komisi 3, Ketua Bawaslu, Ketua KPU, kemudian Pimret Bukamata, kemudian Pak Firdaus Muhammad. Tentu karena malam ini kita berbicara terkait dengan pengamanan, tentu fokus kita harus ke situ ya, ke pengamanan. Yeah. Yang paling pertama menurut saya, mungkin memang kalau kita melihat kerja-kerja bapak-bapak kepolisian akan lebih ringan kali ini. Walaupun secara umum saya tidak menyatakan jauh lebih ringan, tetapi karena efek dari pandemi COVID-19 ini membuat
gesekan di pilkada itu kan, di kontestasi perebutan suara kan biasa terjadi di pengumpulan massa ya, kampanye terbuka, konvoi dan lain sebagainya. Ya, itu agak sedikit bisa tereliminasi karena mudah-mudahan KPU menyusun dengan baik PKPU-nya supaya menjadi dasar pengamanan nanti. Ya, jadi PKPU-nya nanti yang mesti harus secara runut menjelaskan yang mana dimaksud dengan yang tadi dijelaskan oleh Ketua KPU tentang pengumpulan massa yang sampai batas-batas bagaimana, apakah sampai konvoi dan lain sebagainya, agar pihak kepolisian punya dasar dan real yang jelas untuk melakukan penindakan di lapangan misalnya nanti, atau menyusun strategi pengamanannya. Namun menurut saya ini menjadi catatan bagi Pak Kapolda, terutama terkait dengan di masa kampanye. Memang secara umum kampanye masif itu tidak akan terlihat. Tetapi Bapak kepolisian akan bekerja lebih keras, terutama teman-teman kepolisian dari divisi cyber nanti, karena kan kampanye ini akan lebih banyak lewat daring ya, dalam jaringan. Ya. Nah, bibit-bibit terjadinya gesekan di antara kandidat itu akan terjadi perang terbuka di media sosial. Ya, kita sudah bisa melihat hari ini di grup-grup WA ya, di Facebook, di grup-grup Facebook, di Instagram dan lain sebagainya, itu peran terbuka antar kandidat, antar pendukung kandidat sudah tercipta, dan itu bisa kemudian mereka perang lewat udara, dan bisa saja mereka kopi darat nanti ya. Ya tentu ini bisa menjadi catatan bagi teman-teman kepolisian untuk bisa mengantisipasi lebih cepat adanya perang udara itu yang kemudian bisa berimbas ke perang darat nanti ya. Karena keterbatasan sekarang ini calon untuk berkampanye secara masif, secara terbuka. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah catatan saya ya, mungkin bisa dipikirkan nanti itu, karena titik kerawanan terbesar saya melihat ini ada di pemungutan suara, hari pemungutan suara. Kenapa? Sistem pemungutan suara dan penghitungan suara kita mungkin agak berbeda nanti karena pandemi COVID ini. Misalnya ada pengaturan jumlah pemilih yang ke TPS dan lain sebagainya. Saran saya ke Pak Kapolda mungkin bisa dilanjutkan itu program 1 TPS 1 polisi ya. Karena biar bagaimanapun keberadaan petugas pengamanan di 1 TPS itu akan meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan dari pihak-pihak yang akan melakukan. Saya pernah jadi komisioner di KPU Makassar, dan tentu ini sangat berguna secara psikologis. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin merusak terjadinya proses pemungutan dan penghitungan suara, dengan adanya pihak keamanan di situ ya bisa lebih menahan diri ya. Jadi mungkin bisa dipikirkan itu, walaupun menurut saya ya mungkin agak sulit juga, karena misalnya di Makassar kan ada 2.600 TPS, berarti 2.400 sampai 2.500, berarti ada 2.400 sampai 2.500 personil yang akan dibutuhkan. Tetapi kan ini ada 12 daerah saja dari 24, mungkin ada BKO dan lain sebagainya. Di Sopeng itu ada sekitar 700 TPS, jumlah personil di sana tidak cukup nggak? Tetapi menurut saya ini bisa menjadi catatan bagi Polda Sulawesi Selatan untuk menempatkan 1 polisi di setiap TPS, atau mungkin sudah dipikirkan itu. Kemudian yang terakhir catatan saya, yang paling penting dipikirkan adalah teman-teman penyelenggara juga ya. Jadi sistem pengamanan melekat kepada teman-teman penyelenggara, baik itu terutama para komisioner Bawaslu dan KPU, PPK dan PPS sampai di bawah itu mesti diintensifkan, karena tekanan kepada mereka luar biasa besar. Dan Bawaslu sudah memberi catatan ya, bahwa salah satu titik kerawanan dalam pilkada ini adalah netralitas penyelenggara. Ya saya pikir teman-teman penyelenggara harus dibentengi dalam posisi ini. Jadi sistem pengamanan terhadap teman-teman penyelenggara menurut saya mohon itu lebih ditingkatkan ya di masa-masa kritis ini, karena tekanan kepada mereka luar biasa besar. Saya pernah jadi komisioner dan saya merasakan bahwa tekanan dari hari ke hari mendekati hari H ke para komisioner, kepada para penyelenggara itu semakin tinggi. Nah, jadi itu yang kemudian yang terakhir ya tentu pengamanan kepada masing-masing kandidat, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya, apalagi ini politik wilayah abu-abu yang kita sama sekali tidak mengetahui apa yang akan terjadi, baik itu terutama pada sistem
terutama pada keamanan mereka nanti ketika berkompetisi. Menurut saya itu catatan-catatan saya, Mbak Nana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.